Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam distribusi. Nah, di sini macam-macam distribusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Di part ini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Nah, dalam distribusi peluang diskrit ini memuat ada beberapa macam distribusi lagi. Tapi sebelum kita mengetahui macam-macam itu, mari kita ketahui dulu apa itu distribusi peluang diskrit. Nah, yang pertama definisi. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random atau acak diskrit di mana semesta peubah acak dapat dihitung atau berhingga. Nah, rumus fungsi dari distribusi peluang diskrit. Fungsi fx disebut sebagai fungsi peluang dari variabel random atau acak diskrit x jika untuk setiap harga x berlaku yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua, sigma dengan batas bawah x dari fx sama dengan 1. Maka peluang untuk nilai x tertentu bisa kita lihat di bawah, yakni px, p, x kapital sama dengan x sama dengan fx. Nah, distribusi peluang diskrit ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Nah, lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal, sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali. Variabel x menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Penyelesaian, yang pertama diketahui himpunan semestanya, yakni di sini kan terjadi pelemparan uang logam. Jadi yang muncul tuh angka dengan gambar. Maka semestanya adalah AA, AG, GA, GG. Nah, X di sini adalah sisi angka. Maka X-nya sama dengan 0, 1, dan 2. Ditanya, buatlah tabel distribusi peluangnya. Nah, jawabannya, yang pertama kita substitusikan X1 sama dengan 0, maka Fx-nya sama dengan 1/4. Maka Fx1 sama dengan 1/4. P, X kapital sama dengan X1 sama dengan 1/4. Jadi, dari X1 ini, X1 dengan nilai 0, maka kita dapatkan Px-nya tuh 1/4. Yang berikut, X2 dengan nilai sama dengan 1. Nah, teman-teman bisa lihat, hasilnya kita peroleh Px-nya sama dengan 2/4. Dan X3-nya sama dengan 2. Ya, kita masukkan saja, sehingga kita dapat hasilnya Px sama dengan 1/4. Maaf, Px3 sama dengan 1/4. Maka tabel yang kita peroleh, nah, bisa teman-teman lihat, X di sini kita masukkan yaitu nilai 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Dan nilai Fx-nya kita peroleh dari substitusi Fx-nya ini. Jadi, 0-nya itu Fx-nya 1/4, dan X-nya nilai 1, Fx-nya 2/4, dan X dengan nilai 2, Fx-nya kita peroleh 1/4. Jadi, tabel distribusi peluangnya seperti ini, teman-teman.
Nah, yang berikut kita masuk ke distribusi Poisson. Nah, definisi dari distribusi ini. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi yang digunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Nah, ciri-ciri dari distribusi ini yang pertama, banyaknya selang waktu yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu. Tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu yang berbeda. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang terkecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Nah, rumus dari distribusi ini yaitu Px sama dengan lambda di pangkat X dikali E di pangkat negatif lambda per X faktorial. Di mana E-nya ini memiliki nilai atau ketetapan nilainya tuh 2,71828. X merupakan banyaknya peristiwa yang terjadi dan lambda merupakan rata-rata. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapat komplain dari 50 pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, maka hitunglah yang pertama, berapa rata-rata pelanggan yang akan komplain. Yang kedua, peluang toko tidak mendapat komplain sama sekali dari pelanggan. Dan yang ketiga, peluang toko mendapat komplain hanya dari satu pelanggan. Dan keempat, peluang toko mendapat komplain lebih dari 3 pelanggan. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, diketahui P di sini bernilai 50 per 10.000. Nah, 50 per 10.000 ini sama dengan 0,005. Diketahui juga N sama dengan 1000 dan E di sini adalah ketetapan nilainya 2,71828. Nah, dijawab. Yang pertama kita cari alfa sama dengan N dikali P. Maka kita masukkan nilai N-nya yaitu 1000 dikali dengan P yang kita ketahui adalah 0,005. Jadi N dikali P 1000 dikali 0,005 itu sama dengan 5. Nah, yang kedua, P di sini adalah 0,5 sama dengan kita masukkan rumus lambda di pangkat X dikali E di pangkat negatif X per X faktorial. Nah, P 0,5 sama dengan 5 di pangkat 0 dikali E-nya. Kita masukkan nilai E-nya di sini dipangkat dengan negatif 5 per 0 faktorial. Karena X-nya di sini ya bernilai 0, maka 0 faktorial. Maka hasilnya yaitu 0,0067. Nah, untuk poin yang C, di sini P 1,5 sama dengan 5 di pangkat 0 dikali E di pangkat E-nya kita masukkan nilai 2,71828 di pangkat negatif 5 per 1 faktorial. Hasilnya 0,00337. Nah, ke poin D-nya, P dengan lebih besar dari 3,5.
Nah, kita masukkan 1 dikurang P dikali X lebih kecil dari 3. Maka 1 dikurang P ini kita kalikan dengan X sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 dan tambah PX sama dengan 2. Maka 1 dikurang X sama dengan 0-nya kita masukkan nilai yang kita peroleh di sini, yakni 0,0067 ditambah PX sama dengan 1 yaitu 0,003 dan PX sama dengan 2 kita masukkan 0,08754 sehingga hasilnya 0,08754. Nah, kita masuk ke yang berikut adalah distribusi multinomial. Nah, kita tahu dulu definisi dari distribusi multinomial. Distribusi ini adalah distribusi binomial dengan hasil kemungkinan lebih dari 2. Kita misalkan sebuah eksperimen memiliki K, kemungkinan hasil yaitu E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang masing-masing P1, P2 sampai dengan PK dengan P1 ditambah P2 tambah dan seterusnya sampai PK sama dengan 1. Nah, peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali dan E2 sebanyak X2 kali dan seterusnya sampai EK sebanyak XK kali. Dalam eksperimen independen sebanyak X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya sampai XK sama dengan N. Yang kedua, rumus fungsi. Rumus fungsi dari distribusi multinomial adalah Fx sama dengan Fx, P, N sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya sampai XK faktorial dikali P1 dipangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dan seterusnya sampai PK dipangkat XK, di mana sigma dengan batas bawah 1 sama dengan 1 dan batas atas K dari XI sama dengan N. Dan yang kedua, sigma dengan batas bawah 1 sama dengan 1 dan batas atas K dari PI sama dengan 1. Nah, ciri-ciri dari distribusi multinomial. Yang pertama, peristiwanya independen. Yang kedua, setiap percobaan tunggal mempunyai hasil kejadian lebih dari 2 dan semuanya disebut sukses. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soalnya, sebuah kartu diambil dari sekotak kartu Bridge berisi 52 yang dikocok. Hasilnya dicatat dan dikembalikan. Bila percobaan diulang 3 kali, berapa peluang terambilnya 1 as, 1 queen, dan 1 king? Nah, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Diketahui di sini P1 sama dengan 4/52 sama dengan 1/3. Ini disederhanakan dengan 4 sehingga hasilnya 1/13. Ini P2 sama dengan 4/52 juga disederhanakan sehingga hasilnya 1/13. P3 juga nilainya 1/13, maka X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 1. Karena yang ditanya adalah 1 as, 1 queen, dan 1 king, maka X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya juga 1.
maka N di sini adalah total dari semuanya ini adalah 3. Sehingga kita masukkan ke rumus, N sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 1/13. Kita masukkan P1, 1/13 dipangkat 1 dikali P2 nya 1/13 juga, 1/13 dipangkat 1, dan P3 nya 1/13 dipangkat 1. Nah, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial, itu hasilnya 6, dan perkalian dari 1/13 pangkat 1 ini hasilnya 1/2197. Maka kita kalikan ya. Jika dikalikan 6 dikali 1 sehingga hasilnya 6/2197. Maka 6 dibagi dengan 2197 hasilnya 0,00273. Nah, kita masuk ke distribusi yang berikut, yaitu distribusi hipergeometri. Nah, definisi dari distribusi ini adalah suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran N yang diambil dari N kapital atau benda yang mengandung K yang disebut sukses, dan jika N kurang K disebut gagal. Nah, ciri-ciri dari distribusi ini yang pertama, sampel lebih dari 1 dengan 2 kemungkinan hasil. 2. Nilai peluang kejadian atau pemilihan sampel P sulit ditentukan. Yang ketiga, peluang ditentukan melalui jumlah cara atau kemungkinan pemilihan. Nah, yang berikut yaitu rumus dari distribusi hipergeometri. Nah, rumus dari distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri ini dinotasikan dengan H, maka H di mana X sama dengan N kapital, N dan K, maka rumusnya kombinasi dari K dan X dikali kombinasi dari N kurang K dan N kurang X per kombinasi dari N kapital dan N, sama dengan kita ambil bagian ininya saja, yakni K dan X dikali N dikurang K dan N kurang X per N kapital dan N. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dalam kotak tersebut diambil 3 bola secara acak, maka hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Di sini ditanya, yang pertama 1 bola berwarna merah, yang kedua 2 bola berwarna merah, yang ketiga ketiga-tiganya berwarna merah, dan yang keempat tidak ada bola berwarna merah. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Di sini diketahui N-nya sama dengan 7, yakni 7 bola, K-nya sama dengan 3, dan N di sini sama dengan 3. Maka jawab poin A, 1 bola berwarna merah. Nah, kita masukkan rumusnya. Px, rumusnya Px sama dengan X, di mana K dan X dikali kombinasi dari N kurang K dan N kurang X per kombinasi dari N kapital dan N. Maka di sini adalah 1 bola berwarna merah, maka X di sini bernilai 1 ya teman-teman. Sama dengan kita masukkan nilai K-nya yakni 3, dan X-nya kita substitusikan X sama dengan 1. Maka 3 dan 1 dikali kombinasi dari 7 kurang 3
dan 3 kurang 1 per kombinasi dari 7 dan 3. Yakni rumus kombinasi di sini. Kombinasi dari 3 dan 1 kita dapat hasilnya yakni 3, dan kombinasi dari 7 kurang 3 sama dengan 4, dan 3 kurang 1 sama 2. Maka kombinasi dari 4 dan 2 hasilnya 6. Dan kombinasi dari 7 dan 3 hasilnya 35. Maka di sini kita peroleh 3 kali 6 per 35. 3 kali 6 ini kita mendapatkan hasil yakni 18 per 35. Jadi satu bola berwarna merah ini kita peroleh hasilnya yakni 18 per 35. Yang berikut 2 bola berwarna merah. Maka X di sini yakni bernilai 2. Jika kita substitusikan nilai X-nya, maka kita masukkan nilai K-nya 3 dan X-nya 2 dikali dari kombinasi 7 kurang 3 dan 3 kurang 2 per 7 dan 3, kombinasi dari 7 dan 3. Maka kombinasi dari 3 dan 2 ini kita peroleh hasilnya yakni 3 dikali dengan kombinasi dari 4 per 1. Kombinasi dari 4 dan 1. Ya, hasilnya 4 per 35. 35 ini kita peroleh dari kombinasi 7 dan 3. Maka 3 kali 4-nya sama dengan 12, maka hasil yang kita peroleh adalah 12 per 35. Nah, yang berikut yakni ketiga-tiganya berwarna merah. Maka PX-nya X di sini bernilai 3. Maka kita substitusikan saja X-nya 3, maka hasil yang kita peroleh adalah 1 dikali 1 per 35. Maka 1 kali 1 sama dengan 1 per 35. Nah, yang berikut tidak ada warna merah. Jika tidak ada, maka X-nya bernilai 0. Maka kita substitusikan ke dalam rumus hingga hasil yang kita peroleh adalah 1 kali 4. 1 kali 4 sama dengan 4, maka hasil akhirnya adalah 4 per 35. Nah, jadi tidak ada bola berwarna merah ini bernilai 4 per 35. Jadi sekian dari saya mengenai penjelasan macam-macam distribusi di bagian distribusi peluang diskrit. Nanti lanjut ke part selanjutnya ya teman-teman, mengenai distribusi peluang kontinu. Terima kasih.